Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 3 tahun belakangan, Rinjani tertidur pulas sedari digempur dahsyat gempa berkepanjangan di tengah hingga akhir 2018 dan puncak gempa 7 skala Richter membuat Rinjani dapat tertidur nyenyak dari sesak para tamu yang mengunjunginya. Lalu, di 2019, perbaikan jalur akibat gempa digarap, pun dengan sapu bersih sampah-sampah yang menyesaki setiap jalan, setiap tebing, setiap punggung, setiap lembah yang ada di Rinjani. Sudah berbenah, 2020 COVID-19 melanda. Tak luput darinya gang-gang kecil yang sempit terhimpit diserang, sampai-sampai COVID-19 itu, atau yang lebih dikenal dengan virus corona, ditetapkan sebagai pandemi atau bencana non-alam yang melanda seluruh dunia. Dan hal itu membuat tidurnya Rinjani semakin panjang dan lelap, sebab ia telah bersih juga dari kuman-kuman dan polutan. Sekretaris Dinas Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati perwakilan dari APGI Pusat, di mana beliau adalah Dewan Pakar APGI, yang kami hormati Bapak Camat Sembalun, yang kami hormati Bapak Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Bidang Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati Kepala Desa. Dalam hal ini baik sifatnya dalam arti pemandu trekking begitu yang sifatnya itu gunung maupun yang soft trekkingnya. Dan kami memplotting untuk peserta ini itu kami bagi di dari beberapa daerah dan dari beberapa utus. Yang paling berperan nanti di sini adalah adik-adik atau saudara-saudara yang berkegiatan dalam bidang pemandu gunung. Dan nanti masalah tiket itu nanti hanya ada satu tiket, tidak lagi banyak tiket. Yang berikut, pendakian-pendakian pun akan terbuka juga nanti lewat Joben. Joben juga sudah kerjasama dengan kami, dengan dinas, sehingga kami sudah semakin paripurna, semakin utuh untuk mencoba merajut pariwisata Lombok Timur. Untuk mendapatkan anggaran untuk melengkapi, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan di jalur pendakian, baik yang sampai puncak maupun di tempat-tempat yang lain itu. Nah, ini sudah kita diskusikan, sudah kita bahas dengan TNGR. Nanti pada waktunya, maka pemerintah daerah Lombok Timur akan mendapatkan retribusi dari setiap wisatawan yang naik ke Rinjani. Nah, ini harus disosialisasikan oleh para porter kita, para guide kita. Nah, dengan demikian, maka Rinjani ini bukan hanya mendapatkan sampah bagi Lombok Timur, tapi juga ada manfaatnya untuk pendapatan asli daerah kita. Karena terjaganya keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan diri dan anggota tim pemandu wisata gunung. Kita digantung di tali itu kan, karabiner gitu. Jadi itu dia rentan terhadap bahan kimia, terutama tali kelmantel itu rentan. Untuk mencucinya aja kalau dari produsernya ada aturannya. Ada kalau kita beli tali yang benar bisa dapat bukletnya atau kita bisa download dari websitenya produser, misalnya Ken, Petzl gitu yang ngeluarin tali, semua ada. Jadi itu yang kita harus pelajari, termasuk di kita. Peralatan kita juga nggak sedramatis tali manjat, tapi cukup penting. Kalau kita pasti pernah ngerasain sepatu kita rusak masih ada di tengah. Kami SOP yang berlaku di pendakian itu akhirnya nanti merugikan para wisatawan, bahkan merugikan diri kita sendiri juga. Kan dibawa oleh guiding juga, cuma dia
Nah ini sebuah guiding ini dia sudah tahu SOP pendakian di Rinjani itu, tapi mereka ngotot, selalu memberikan janji ke tamu, oh bisa. Akhirnya pas datang di sini tamunya ketika melakukan pendakian dirazia, di stop karena mereka mendakinya ilegal. Nah siapa yang rugi? Hanya rugi besar adalah kasihan tamu yang dari luar yang udah jauh-jauh ke sini mengeluarkan uang. Dan ada resiko kan? Ada yang jadi reporter ya, itu menjadi kasus, apalagi kalau dia terjadi patah tulang dan sebagainya. Siapa lagi? Nah, kan ya. Kita dalam snorkeling ya. Kadang-kadang yang jadi permasalahan banyak sekali itu masker. Oh, maskernya. Itu sangat-sangat riskan. Itu penyampaian materi oleh para profesional di bidangnya setelah dibuka oleh Bapak Kadis atau Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Kemudian kegiatan ini didukung oleh banyak pihak, terutama dari APGI atau Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, yang bahkan Bapak Adi Seno dari pusat selaku Dewan Pakar APGI langsung turut hadir ke tempat ini. Kemudian SAR Lombok Timur juga turut andil mendukung kegiatan ini. Kegiatan ini diikutsertai oleh seluruh Pokdarwis yang ada di Lombok Timur, terutama yang berada di kawasan seputar Lingkar Rinjani. Ya, seperti ada Bang Edi dari Pokdarwis Treng Wilis, ada Angkel Palan dari Pokdarwis Tete Batu Selatan, ada Pak Fadli dari Pokdarwis Desa Tete Batu, lalu ada Bang Mu dari Pokdarwis Kembang Kuning, ada Bapak Sukaisi dari Pokdarwis Mekarsari, kemudian Pokdarwis dari Desa Sapit, dari Desa Jurit, Desa Timbanuh, dan desa-desa lainnya. Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk mengasah skill dari para calon-calon TO atau trekking organizer, terutama yang dari Pokdarwis atau kelompok sadar wisata Lombok Timur, untuk lebih mematangkan diri dan tim untuk menyambut pembukaan Rinjani 1 April nanti, sehingga pelayanan terbaik bisa kita berikan terhadap para tamu yang mengunjungi Rinjani. Rinjani sendiri akan dibuka nantinya dengan tema Rinjani Begawe, maka tunggu saja acara itu. Dan alhamdulillah banyak sekali materi-materi yang sangat bermanfaat yang disampaikan langsung oleh para fasilitator. Fasilitatornya juga ada dari HPI atau Himpunan Pramu Wisata Indonesia yang langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Ainuddin. Kemudian ada dari pihak Geopark Rinjani. Kemudian ada juga dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Keluarannya materi-materi itu bisa kita serap dan kita bisa menjadi seorang interpreter. Kita ini banyak sekali budaya. Dari sisi bahasa saja, antara Sumbawa dengan Lombok sudah punya kemiripan. Kemiripan, tetapi yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Yang satu tidak bisa dibawa dari Sumbawa ke Lombok, yang Lombok tidak bisa dibawa ke Sumbawa atau ke Pulau Sumbawa saja. Ya. Get to the point. Ya. Get to the point. Ke poinnya saja sekarang. Anda bicarakan apa? Jangan terlalu banyak. Ini Miss Abidin ini lihat anakku saya, anak paku kusun. Tadi
Before we start working to our destination, that is Rinjani, the first time you have to prepare yourself. You have to prepare your baggage. Not baggage. You have to prepare your your stuff before we leave from here. But before that, I want to explain you about our trip today, the trek. Ini dia sulit untuk mengambil keputusan. Selalu ada keraguan-keraguan. Ya, syawara. Dia doang putusan. Masa Padahal yang memutus itu belum tentu di sekolah. Ya enggak? Benar? Belum tentu di sekolah. Anda yang sudah sekolah di UNRAM. S1, S2 tidak berani karena melihatnya kultur. Mbak, Andi kebutuhan dulu merubah. Mengadaptasi itu membawa dia ke dalam ini. Islam itu seperti itu. Islam itu dia ada dari kapan saja sampai akhirat. Bukan dia terbelakang. Di dalam Al-Quran itu sudah dibicarakan tentang teknologi, sudah dibicarakan tentang planet bumi yang berputar. Itu sudah ada. Ya. Wasyamsi wal duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha. Apalagi? Tidak ada keraguan bagi kita. Lagu kita sudah mentah. Mungkin apa pun ngudusannya ini jari. Bukan saya merombak kultur yang ada, tidak beradaptasi dengan keilmuan yang kita miliki. Ada pada maju. Sepanjang selatan tidak kita temukan emas di tengah Pulau Sumbawa. Tapi dia di mana di Pulau Sumbawa? Selatan, Sumbawa Barat, di daerah Maluk. Maluk itu utara atau selatan? Barat selatan. Dia berada di semenanjung, istilahnya di pinggir pantai ya. Hampir dekat lah Maluk dengan pantainya. Ada danaunya, ada ini ada. Kalau tidak salah ada 500 di dunia. Seperti ini, ya, artinya dengan fenomena seperti ini, tapi tidak di sini airnya, Pak, air keluar mendidih, yang pernah kesini tentu pengamat gunung api. Vulkanologi. Siapa? Pak Yunda. Pak Yunda yang pengamat gunung api di sini. Dia sering naik ke sini untuk mengamati letusan Gunung Barujari ini. Jadi sini keluar mata air, Pak. Banyak. Ya masih sampai sekarang ada. Masih sekarang. Ya. Bahkan dia mendidih, apa istilahnya? Panas. Ya, mendidih panas di sini. Karena itu tadi proses, Pak. Panas dilewatin dengan air, keluarnya lewat sini masih mendidih. Makanya pada saat terjadi letusan gunung api yang kemarin, di sini nih banyak ikan mati di sini. Karena panas, kena panas, masak. Harus coba dia doang. Mata air. Jadi tidak hanya berdasarkan, balik lagi terus lagi ke ini. Ya. Jadi terus. Nah, ini dari proses air hujan juga, dari proses air hujan dan mata air, sehingga nggak mungkin juga kalau hanya proses dari air hujan. Aku isi kebayangan hujan. Dan pasti hilang. Nggak mungkin dia terbuang lewat pokok putih. Pasti karena ada mata air. Jadi mata air di bawah tanah itu pasti akan mencari celah yang paling rentan untuk ditembus. Itu prinsip bawah tanah. Air bawah tanah itu dia berada di bawah. Tentu berada di bawah permukaan tanah. Sedangkan prinsip gunung itu kan dia apa? Ya mendorong, artinya dia tumbuh. Kalau gunung api,
Jadi air permukaan itu kan pasti dia mencari celah. Kita bicara cagar biosfer. Kemudian apa bedanya cagar biosfer sama geopark? Kalau geopark ada 3 hal: budaya, ada geologi, ada biodiversitas. Kalau kita bicara cagar biosfer, bahwa ada hubungan antara manusia dan lingkungan. Pembangunannya harus berkelanjutan. Sadar nggak sadar kita tahu nggak? Sebagian besar nama daerah di Lombok berasal dari biodiversitas. Itu tanda-tandanya. Ya. Begitu kita naik gunung mungkin di atas ketinggian masih di 2000, itu biasa mual atau pusing dan bahkan ngantuk sekali kita, tetapi susah sekali tidur. Itu tanda-tandanya penyakit. Nah, itu perlu istirahat. Udah perlu istirahat. Kalau memang pada saat itu ada bawa istilahnya obat-obatan, silakan sesuai dengan, tapi ingat obat-obatan itu sesuai dengan kondisi tubuh. Mungkin artinya masih di 2000, itu biasa mual atau pusing dan bahkan ngantuk sekali kita, tetapi susah sekali tidur. Itu tanda-tandanya penyakit. Nah, itu perlu istirahat. Udah perlu istirahat. Kalau memang pada saat itu ada bawa istilahnya obat-obatan, silakan sesuai dengan, tapi ingat obat-obatan itu sesuai dengan kondisi tubuh. Mungkin artinya lebih parah lagi, biasa sesak napas, batuk, darah, ya, bahkan pingsan. Dan ini pernah saya temuin dari Jawa. Dia teriak, oh ini sebenarnya. Dia bilang istirahatkan ya, nggak bisa. Ini mau nasional. Mungkin rasa sugesti kita pada saat itu ingin membantu orang, saya sendiri. Bagaimana mengangkatnya untuk menurunkan. Caranya pada saat ketika terjadi sesuatu, korban itu harus diturunkan paling tidak 200 meter dari tempat kejadian itu, sehingga dia dapat oksigen. Karena pada saat itu dia sudah kehilangan oksigen. Itu dia. Jadi ketika terjadi sesuatu, misalnya sesak atau mungkin batuk darah pada saat itu, bahkan pingsan, angkat saja, turunkan dia. Paling 200 meter minimal, lebih rendah lebih bagus lagi. Udah, tekan saja, dia akan sadar kembali. Tidak terjadi kepada semua orang. Kalau kondisi fisik kita ngobrol, kopi yang mahal sekarang apa, gitu, cara ngambil kopi bagaimana. Kalau udah sadar, kalau langsung sadar, langsung aja ngobrol, tanyakan kondisinya, kenapa dan sebagainya. Kalau tidak sadar, kita mendekat, posisi seperti itu. Posisinya itu duduk di antara bahu. Bagaimana mas? Ini begini, posisinya begini. Ini kuda-kuda rescue, kuda-kuda penolong. Bang, boleh nggak begini bang? Ini kuda-kuda dagang posisi seperti ini. Kalau sudah mendekat, dulu ini zaman dulu, tuh ada orang merespon dekat istilahnya, tuh pakai nepuk pipi kiri dan kanan. Itu tidak boleh sekarang. Tadi kan dia dipanggil nggak sadar, dikasih suara-suara apapun nggak sadar. Walaupun pacarnya yang manggil gitu ya, nggak sadar dia. Diguncang bahunya, tapi tidak digoncang, ya, tidak digitukan. Oh, iya. Ini cukup begini saja nih. Pak, ya sambil dipanggil. Ketika melakukan ini, fokus mata kita itu ke wajahnya. Apakah ada respon dari mimik wajah? Lanjutkan ke langkah berikutnya dengan memberi respon nyeri.
Ini orang pura-pura nggak bisa nahan. Nah, caranya ini bahu tangan ini tetap di bahu kanan seperti ini. Teknis sekali memang bapak-bapak. Kemudian cupit pada bagian lengan ini apa? Kita melihatkan gerakan dadanya apakah ada? Kan kalau kita napas kan gerakan turun naik dada itu ada kelihatan sampai hadap sana gitu. Kenapa? Karena mungkin tegang kita gitu ya. Pelan-pelan hadap sini. Lihat gerakan dada dan perut ini jelas ke napasnya. Telinga ini apa fungsinya? Mendengar suara hembusan itu. Lagi ini berapa lama? 3 sampai 5 detik. Pak, nggak sadar dia langsung ke sini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau ada napasnya, wah ada napasnya. Korbannya tiba-tiba tergeletak, ada hujan. Prinsip yang pertama tadi itu akan adalah korban ini harus berada posisi aman. Oke, kemudian ketika angkat pasien supaya kompak, siapapun yang berada di posisi kepala ini ambil komando langsung. Ini sudah sistemnya seperti SOP-nya seperti ini. Ambil komando, pegang korban, gitulah, pegang korban. Artinya, terus, oke tahan, jangan diangkat dulu. Bapak, temannya ready. Bapak kasih aba-aba. Angkat. Oh, jangan harus berdiri. Duduk dulu gitu. 1, 2, taruh di paha. Nah, seperti ini. Baru kemudian bukan kita yang berjalan, tandunya yang digeser. Oke, geser tandunya, di bagian tandu geser tandunya. Nah, kemudian korbannya. Oh, 1, 2, pelan sekali. Beri aplaus. Sekali lagi kalau ada gangguan, contoh dia jatuh dari ketinggian, laki-laki nggak pernah akan bangun lagi seumur hidupnya. Kalau sampai salah mana-mana. Resikonya seperti itu. Pelan terus seperti ini. Sudah. Nah kemudian lengan kanan ini Bapak masukkan begini, pegang tangannya. Ini begitu juga dengan yang sebelah sini. Nah bersilangan. Tangan kirinya ini dipegang tangan kanan kita, tangan kiri kita pegang tangan kanannya seperti ini. Nah kemudian ini teman kita yang di depan ini ambil di bagian selangkangannya. Terus Pak masuk Pak. Nah, Bapak hadap sana Pak, hadap sana. Angkat beban itu kita pakai ototnya itu bukan otot pinggul. Kalau orang pakai otot pinggul itu biasanya bokongnya duluan yang naik begini. Pakai otot ini, otot tungkai itu seperti ini. Pak 1, 2, hop. Nah ini Pak. Oke. Dia kalau lemas seperti ini. Oke. Kalau ini medannya kira-kira rata, Bapak biar rata aja begini. Kita ke depan sini. Oke. Ini. Oke, sudah. Bapak angkat. Udah. Biasanya yang pertama kali terpacu adalah jantung. Sampai di mana kekuatan jantung Anda, sampai di mana kekuatan paru kita melakukan aktivitas bernapas dan sebagainya, ini harus benar-benar terpetakan dengan baik. Adanya beberapa kejadian keterbatasan mendapatkan asupan oksigen dan sebagainya, ini akan menyebabkan beberapa kejadian-kejadian ruda paksa, kejadian-kejadian medis. Salah satunya adalah pingsan tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, pingsan adalah satu penyebabnya secara medis adalah kurangnya asupan oksigen masuk ke otak. Singkatnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Istirahat. Begitulah rangkaian dari materi-materi di acara ini. Dan terima kasih pada semua pihak yang telah menyelenggarakan dan yang telah mensukseskan acara ini. Rinjaninta, the beauty of nature and culture. Dan jadikan tamu itu sebagai sahabat, bukan hanya tamu sebatas kontrak kesepakatan kerja. Salam lestari.